Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmah dengan NIM C01211105. Judul materi yang saya akan bahas adalah pasar uang dan valuta asing. Alasan saya memilih materi ini karena membahas tentang perdagangan. Nah, baiklah, langsung saja saya akan membahas materi ini. Pasar uang merupakan tempat antara sang pemberi dan atau yang disebut juga lender dengan sang calon konsumen. Pertemuan ini dapat dilakukan secara face to face atau langsung, tetapi bisa juga dilakukan melalui perantara atau biasa disebut broker. Pasar uang ini ada karena transaksi permintaan atau penawaran terhadap dana dan sejumlah dokumen berharga dengan jangka pendek yang umumnya di bawah 270 hari. Adapun pengaturan dari pasar uang tersebut. Nah, pasar uang ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan dari perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara yang terkait penggunaan instrumen surat utang negara. Sebagai instrumen ini terkait dengan moneter melalui operasi yang biasa dilakukan melalui transaksi repurchase agreement atau bisa disebut juga dengan repo. Dengan adanya pengaturan pasar uang tersebut ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum agar dapat menjadi pedoman dan memberi sebuah kepastian hukum bagi para pelaku pasar dalam melakukan transaksi di pasar uang. Adapun fungsi dari pasar uang yang terdiri dari 4. Yang pertama, fungsi pengendalian. Yang kedua, fungsi perantara atau mediator. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Yang keempat, fungsi modal. Adapun pembahasan dari valuta asing. Valuta asing atau yang sering disebut juga sebagai falas merupakan mata uang yang dapat dengan mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan secara internasional untuk transaksi dalam negeri. Mata uang asing ini tidak dapat berlaku sebagai alat transaksi yang sah, tetapi bisa digunakan transaksi dan keuangan di internasional. Dolar Amerika atau US dollar merupakan valuta asing yang paling sering digunakan secara internasional saat ini. Salah satu bentuk devisa termasuk valuta asing juga. Nah, adapun fungsi dari valuta asing terdiri dari 4. Yang pertama, alat pengendali kurs. Yang kedua, alat tukar internasional. Yang ketiga, alat mempermudah perdagangan internasional. Yang keempat, alat pembayaran internasional. Adapun jenis transaksi dari valuta asing. Jika dilihat dari jangka waktu, pasar falas bisa digolongkan menjadi 2 transaksi. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot ini membahas tentang transaksi falas disertai juga kewajiban dari kedua belah pihak, pembeli dan penjual, untuk bisa saling menyerahkan mata uang yang mereka miliki dalam waktu maksimum 2 hari kerja setelah adanya kontrak. Yang kedua, transaksi forward. Transaksi forward ini hampir sama seperti transaksi spot, tetapi perbedaannya adalah di waktu penyerahan mata uang dari masing-masing pembeli dan penjual, yang dalam kurung waktu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya kontrak. Ini memiliki arti bahwa serah terima dapat diselesaikan dalam kurun waktu berbeda-beda. Contohnya yaitu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun setelah valuasi spot. Nah, adapun jenis transaksi yang dikelompokkan secara lebih terinci yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu funding.
Punding ini dalam artian pinjaman falas dan kebutuhan cash flow. Investasi ini dalam artian komersial, properti, and portfolio investment. Yang ketiga, komersial. Komersial ini dalam artian impor, ekspor, traffic modal, dan traffic jasa. Yang keempat, hedging. Hedging ini dalam artian keperluan hedging atas risiko dari perubahan kurs falas. Yang kelima, individu. Individu ini dalam artian turis dan kebutuhan individu yang lain. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari materi pasar uang dan valuta asing. Nah, saya akan membahas kesimpulan dari pasar uang dan valuta asing. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar uang di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Transaksi dalam pasar uang berbeda dengan pasar modal yang menggunakan bursa efek. Pasar uang menggunakan sarana telekomunikasi sebagai sarana transaksi. Baiklah, itulah tadi pembahasan dan kesimpulan dari pasar uang dan valuta asing. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.